upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Elin 안녕하세요 친구들. 저는 에카입니다. Wow, luar biasa sekali. Hari ini saya ditemenin sama Teresia Eka. Dia adalah Hai. seorang multi fandom K-pop. Nah, selain suka sama K-pop, dia juga suka sama budayanya. Coba kenalin diri dulu. Kenalin dulu. Tadi udah ya Udah, nama. itu Sao luar biasa ya. Dia bisa pakai bahasa Korea, teman-teman. Di Sobat Medio, ini namanya Teresia Eka yang akan nemenin kita pada episode kali ini. Pertama kali suka Korea, kok bisa sih? Kenapa? Kenapa? Sebenarnya juga nggak tahu ya kenapa bisa nyampe nyemplung gini gitu. Cuman itu kayaknya pengaruh dari pergaulan sih. Pergaulan. Salah pergaulan kayaknya. Nggak salah pergaulan itu. Berarti ada banyak dong sama teman-temannya Eka nih. Ya, dulu pertama kali kenal sama K-pop Korea ya. K-pop Itu Korea. justru gue kayak tanda kutip gue korban karma sih sebenarnya gitu. Karena dulu Sama seperti saya. lu juga korban Sama, karma. gue juga korban karma. Oke, dulu tuh gue adek gue sempat tau lah duluan soal kayak drama Korea kayak gitu-gitu kan. Gue waktu itu masih yang kiblatnya masih Taiwan FC Oh. gitu-gitu dulu. Jadi gue mikir apaan sih lo? Meteor Garden. Yes, benar banget. Terus gue mikir apaan sih ini bahasa cangcing-cong banget gitu kan. Aneh gitu di kuping nggak nyambung Tapi gitu. ternyata sekarang justru gue belajar dan gue menekuni itu. wow, menekuni. Oke, berarti dari tahun berapa nih kalau misalnya boleh tahu? Kalau gue belajar bahasa Koreanya itu sih secara intensif itu sekitar 2,5 tahun ya. Tapi sebelum 2,5 itu, tahun. Oke. tapi sebelum itu gue sempat pernah belajar juga waktu gue masih kuliah semester akhir itu sempat Oke. belajar juga. Terus gue kerja off gitu kan, nggak ada. Ya dulu tuh susah lah nyari bimbingan belajar bahasa Ya, Korea gitu betul, kan ya betul. susah. Sedikit. Kan. Nah setelah gue balik ke Jakarta lagi, akhirnya gue kayak di Jakarta kan banyak banget nih. Ya udah akhirnya mau gue seriusin gitu. Dan sekarang ya sejak pandemi lah sampai sekarang gue masih belajar terus. Belajar soal gitu. Hangul ini. Oke. Nah, dulu ceritanya kan adeknya duluan nih. Iya. Yang ternyata suka sama Korea. Eka tadi bilangnya sama FC. Iya. Gue tahu Lu lagi. tahu gak sih? Tahu lagi. Tahu dong. Lu suka siapa? gua. Tomingse? Tomingse dong, Tomingse. pasti selalu. Gue Vixo, mohon Vixo-nya. maaf. Oke, kita beda bias Beda ya. aliran. Oke, yang pertama kali bikin jatuh cinta di dunia perkoreaan ini dulu tuh sama apa tuh? Kepatilnya kalau kata orang. Apa ya, kepatilnya tuh banyak sih sebenarnya ya, banyak gitu. Karena kayak tadi gue bilang lingkungan gue juga gitu, lingkungan teman kuliah gue, lingkungan komunitas gue tuh waktu itu kan kita susah ya nyari apa video-video tuh susah. Terus Betul. mereka kayak gue lagi stres tuh, lu coba deh nonton ini, lu coba deh nonton ini. Dibagi Ini apa justru nih? Ini kayak drama nih, bukan? bukan variety show dulu. Oh, variety show. Oh, Variety show zaman-zamannya dulu, Running Man. Running Man, Running terus Man. Oh My School Oh My dulu. School, Lu tahu betul. nggak Oh My School? Tahu My School. Tahu kan? Tapi lebih ngikutin Running Man ya, guys. Ya betul. Seru sekali. Coba di Indo ada kali ya. Ntar kita yang buat kali Kita sama teman-teman jogging media kita di sini. kayak jogging man. Jogging Man. Running Man males, guys. Lari capek. Capek, kita jogging santai aja ya. Jogging santai aja. Nah itu tadi Terus. ada banyak gitu kan. Nah sampai suatu ketika gue kepincut lah sama di Oh My School dulu ada salah satu membernya dia, salah satu member boy group namanya Yosop. Dia dulu grup bis gitu kan. Ini orang siapa nih, lucu banget, Oke. Kyowo gitu Ya, kan. Kyowo. Terus ya udah akhirnya cari-cari tahu. Akhirnya Sampai sekarang. sama, saya juga seperti itu dulu. Dulu tuh kayak dunia Korea tuh kayak apaan sih Korea gitu. Iya. Begitu pertama kali ngelihat ini. Dah. Kita tahu ya jawabannya, udah tahu kan? Kita langsung Kicep guys, gitu. sudah Kicep bubar ya, kan? Semuanya udah udah pokoknya. Nah, soal netizen yang bilang kalau misalnya orang-orang yang K-popers itu terlalu fanatik. Tanggapannya dari Eka gimana nih? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik sih. Betul. Iya kan? Betul. Termasuk ketika kita suka sama bias kita sendiri itu pun kalau berlebihan nggak baik juga gitu kan. Cuman bagaimana caranya supaya yang berlebihan itu kita bisa salurkan. Oh, oke. Gitu Gimana kan? caranya? Betul, Nah, setuju, segala setuju. berlebihan tuh kalau misalkan kita kelebihan energi, kita olahraga gitu kan. benar. Nah, kalau ini misalkan kita kelebihan energi untuk fangirling gitu. Apa sih yang mesti kita tenaga kita, energi kita mesti kemana gitu. Nah, kalau gua Biasanya biasanya itu
mungkin orang anggap gue aneh sih, tapi Nggak gue apa-apa. me time gue tuh justru ketika gue les bahasa Korea. Wow, bagus. Menurut gue itu salah satu yang beda out of the box, dimana kalau misalnya itu pasti suatu saat nanti akan tentu digunakan ya. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba Eka ke Korea mungkin Ya. di sana udah nggak perlu lagi nawar-menawar dengan menggunakan bahasa Inggris, Eka udah bisa langsung pakai bahasa Korea di sana. So far sebenarnya pemikiran gue tuh kayak gini, ketika lu suka sama sesuatu gitu ya, orang kan mikir lu suka sama K-popers tuh lu buang duit. Betul. Termasuk gue lagi buang duit gitu kan. Tapi gimana caranya? Ketika lu buang duit, lu get something. Ya, Ya jadi kan? ini ya apa namanya timbal balik. Timbal balik Ya, gitu. betul. Gue nggak bisa nyanyi, gue buta nada. Oke. Gue nggak bisa ngedance juga gitu Hmm. kan. Gue kaku kayak kanebo kering gitu kan. Mm-mm. Satu-satunya yang bisa gue cari, oh ada bahasa nih. Ya, Ya udah akhirnya gue coba tekuni dan so far sih sekarang ya cukup asik lah. cukup asik. Target gue sebenarnya simpel ketika gue belajar bahasa Korea itu. Apa tuh? Ketika bias gue live, gue nggak perlu subtitle. Oh, jadi seperti itu Sobat Hmm. Medio, agar bisa tahu apa yang diomongin sama biasnya Eka kalau lagi live tanpa perlu ada subtitle. Karena kan kebanyakan itu nggak ada subtitlenya ya. Ya Karena- kalau misalnya ngeliatin biasnya lagi Iya. live ya udah ngeliatin aja gitu Bener kan. banget. Cantik. Screenshot. Betul. Jadi wallpaper. Ih kok lu tahu banget sih? Gue juga gitu. Gue juga gitu. Gue siapa ya waktu itu yang bikin gue jadi wallpaper ya Charyongnya Itzy. Ah ya. Ya, Charyong. Charyong. Wow, amazing. Charyong. Charyong. Oh, ini ada. Ya. Jangan deh terjatuh. Oke. Charyong. Nah, ini kan kita tahu Eka ini bisa Hangul. 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 Nih. Hangul. Nah, kita pengen tahu dong, coba. Ini ada whiteboard. Oke, gue ambil ya. Gue mau jadi murid dulu hari ini. Dimana gue diajarin sama Eka. Coba. Oke. Yang paling gampang dulu deh, tulis nama lu sendiri. Nama gue ya. Wow. Ini Oke, ini cara bacanya gimana? Kok gue jadi kayak Pak Guru? Jadi ini bacanya E. Kalau E. di kita kan ada E dan E. E. Ini E. Ini E. E. Kayak nama gue Eka. Ini sebenarnya kan kalau kita K itu K keras ya. K. Tapi sini sebenarnya dibaca kayak K gitu. Karena di orang-orang Korea itu kalau kita ngomong K itu kayak terlalu keras. Jadi mereka melafalkan nama gue tuh dengan Eka. Eka. Jadi dibikin jadi kayak halus gitu ya. Yes, lebih agak ada h-nya. Ada. Gimana sih? Ada he-nya. Jadi kalau pesawat tuh landingnya mulus gitu. Ya betul. Eka. Kalau Eka gitu kan. Nyungsep nanti. Ya, Nah, ini tadi ada yang begini nih Eka, namanya Karen. Coba bisa tulis namanya Karen nggak? Karen. Karen. Karen kan Karen. lompat. Ampun. Bandel. Nah, ini salah satu juga mungkin yang buat info ke teman-teman. Boleh. Kalau bahasa Korea itu penulisannya itu bukan sesuai dengan yang ditulis kalau Karen kan Karen ya tulisannya. Nah, kalau di dalam bahasa Korea itu mereka mostly mengucapkan menuliskan sesuai dengan pelafalannya. Pelafalannya. Kalau Karen, kalau K-E. Karen gini bisa Karen. Karen atau Ini udah ini ya jago ya. kebetulan saya setiap weekend juga buka kelas. Luar biasa. Ada yang mau Sobat daftar Medio sama saya. bisa langsung nih cek aja Instagramnya ya kalau misalnya mau belajar Hangul. Jadi tergantung pelafalan. Karen atau Karen. Oh, ada dua pilihan. Karen. Banyak sih Oke. yang sebenarnya bukan bermasalah sih. Pelafalan cukup banyak itu di huruf E sebenarnya karena di dalam bahasa Korea ada huruf, kelihatan nggak ya? Ada huruf Kelihatan. E. Kameranya di sebelah sana. Oh ya, Oke. E, ada E. Ini tipis sebenarnya, bunyinya ini tipis. Oh. Ketika dia Kalau masuk, yang ini apa tadi? ini E. Ini ada H-nya. Enggak, ini sama aja sebenarnya. Oh, sama. Sebenarnya kalau orang Korea pun kadang susah untuk membedakan. Tapi ketika lu udah masuk ke penulisan itu baru terlihat bedanya. Tapi kalau Oke. dari sisi pelafalan dia nggak ada bedanya. Yang agak beda itu ini E. Kalau di kita E6. E6. Nah itu E. Tapi yang agak mirip itu si dua ini sih. Si biasanya. E-nya Si itu. E itu. Oke, berarti yang ini bacanya apa? Coba lihat. Karen yang ini. Karen. Ini Karen. Karen. Ini Karen ya. Ini pakai E, yang ini pakai A. Nah, jadi tergantung sama Wow. pelafalan lu sih.
mau kayak Oke, gimana. berarti memang harus dicek juga ya Sobat Medio untuk Iya, pelafalannya. betul, karena orang-orang Korea tuh suka salah. Terus ini gue mau nunjukin kayak Kim Soo Hyun. Iya kan? Kalian perhatiin nggak? Kadang mereka sampai ngomong gini, Kim Soo Hyun cewek apa Kim Soo Hyun cowok? Ah, ya. Iya kan? Mirip-mirip, Iya kan? mirip-mirip. Nah, karena kalau di kita pelafalan SU itu kadang ditulis SOO kan? Ya. SOO. Nah, itu yang kadang-kadang bikin sedikit distract lah kalau kita lagi belajar bahasa Korea gitu. Jadi Wow. kalau yang gue lupa yang cowok yang mana, tapi yang satu itu mereka dia pakai su, yang satu dia pakai so. Su dan so. Ini su, ini o. O Berarti bulat. kalau so itu biasanya cowok atau kebalik? Enggak sih, enggak harus dia cowok atau dia cewek, cuman pelafalannya udah Pelafalannya beda, ya dari beda. sisi pelafalannya udah beda. Oke, gitu. wow, sangat pengetahuan baru, Sobat Medio. Kita bisa belajar banyak dari Karen. Hangul. Hangul. Karena Han itu dari Hanguk Korea. Hangul Korea. Girl itu artinya tulisan. Jadi Hangul itu tulisan Korea. Tulisan Korea. Gitu. Wow, amazing. Oke, nah tadi kita sudah belajar banyak soal Hangul. Sekarang katanya Eka juga bawa merchandise Bawa dari merchandise. rumah. Iya, jadi Ke Afdal kan? ada Ini beberapa bukan? nih. Ya, ini ada juga. Ini Oh my salah God. satu merchandise. Ini album kayak tadi aku bilang, aku suka satu boy group gitu yang dulunya namanya Beast. Sekarang mereka udah berganti nama menjadi Highlight. Ini adalah album The Blowing, ini adalah album pertama mereka setelah balik dari Wamil. Oh, After Wamil. luar biasa. Berarti ini salah satu atau salah 3 yang favorit berarti kan? Ini ada 3 kan? Iya, ini satu album 3 versi. 3-3-nya dibeli. Makanya kan tadi gue bilang gue lagi membuang duit. Buat kalian semua di sana, kalau misalnya punya uang lebih, ayo salurkan hobi kalian. Ya, mau belajar Hangul sama Eka boleh, mau beli merchandise juga boleh. Oke, nah selain ini, itu ada tas tuh isinya apa tuh? Oh iya, ini Kalau boleh ada. tahu tuh. Jadi ini sebenarnya gue bawa album, ada beberapa album sih. Oh, amazing. Kalau ini mini album mereka pertama setelah Wamil. Oke, mini album pertama. Setelah Wamil. Ini full album mereka pertama setelah Wamil. Ada 3 juga. 3-3-nya dibeli. Ini yang terbaru. Highlight first full album. Nah, ini yang terbaru 3 juga. Mohon maaf. Oke, saya baru bertemu narasumber yang membawa dan juga membeli ternyata Jangan 3-3-nya. sedih, kalau yang ini tuh sebenarnya ada 7 versi. Baru ketekumpul 3. 3 yang versi photobook, 4 versi jewel. Tapi yang jewel itu kan Oh. kayak CD apa sih? Kotak plastik itu Kotak kan. plastik Nah, ya, itu agak lebih ringkih jadi nggak aku bawa. Oh, itu serem, jangan Gitu. bahaya. Jadi gue bawa yang versi photobooknya. Versi fotobooknya, oh luar biasa ya teman-teman. Gitu ini. Guys, ini koleksi merchandise punyanya Eka dari salah satu boy group Highlight. Ya bagi anda yang apa ininya nama fandomnya? Light. Nah, buat kalian sobat medio yang light, langsunglah masuk ke circle-nya Eka. Ya. Sini. Kalau Welcome to Mama ya. Kalau misalnya ada yang mau nuker photocard kan boleh. Oh bisa. Gue juga bawa photocard. Buka jasa guys, luar biasa. Coba photocardnya kasih lihat. Tapi gue tuh disclaimer dulu ya. Boleh, Gue boleh. disclaimer dulu. Gue bukan yang beli photocard sampai berjuta-juta, itu bukan. Oh bukan, jangan. Bukan. Gue lebih ketika gue dapat album apa, oke, gue terima. Tapi gue misalkan kayak bias gue Yosop gitu, gue mau tukar sama Dujun ada yang punya punya Yosop, gue punya Dujun. Gue trade, gue mau trade nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak dapet, kalau gue pengen banget baru gue beli. Baru gue kalau beli. sampai benar-benar yang kayaknya gue ini belum ada nih, pengen Iya. banget. Oh baru itu ya. Baru Oke. gitu. Jadi gue nggak yang bukan kayak kolektor Kolektor PC garis keras gitu kan. enggak. Oke. Gue lebih ya ini karena gue lebih menikmati gue punya album fisiknya gitu. Jadi lu bisa kalau lagi stres gue lihat cowok-cowok tampan Sama gitu seperti ya. saya. Fotobooknya ada banyak, ada Twice, ada kemarin gue baru beli Itzy, baru datang. Tuh kan. Gue juga NCT baru beli. Belum belum datang. Yang mana nih NCT di mana nih? NCT yang itu Winter Album. Oh Winter Album. Oh wow. Amazing. Super lucu kan itu. Lucu guys. Oke. NCT juga kemarin baru ngeluarin MV baru ya, NCT Dream ya. Ya. Yang Candy. Gak tahu lagi. Oke. Next kita mau nanya-nanya soal apa nih? Apa tuh? K-drama.
K-drama. Kalau misalnya sampai sekarang ngikutin K-drama nggak kalau untuk Eka? Jujur Li, karena real life saya juga udah sibuk. It's fine, it's fine. Sekarang tuh udah agak jarang sih ngikutin K-drama. K-drama yang terakhir gue tonton itu kayaknya drama Junho kayaknya. Junho. Oh, Yang- siapa yang ada di sini tahu? 2PM Junho. Junho, 2PM Junho. The Red Sleeves kalau The Red tahu. Sleeve. Oh enggak, gua Nggak tahu. Oke. Oke. It's fine. It's It's fine. fine, it's fine. It's not a big deal. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya let's say ada anak-anak atau sobat medio nih yang pengen mungkin latihan Hangul atau mungkin ingin bertukar photocard juga sama Eka. Nih mungkin bisa kasih tahu nggak sih? Bisa hubungin Eka di mana? Apalagi yang paling penting tuh yang pertama, belajar Hangul. Oh, belajar Hangul. Mm-mm. Kalian bisa nge-reach aku di sosial media sih sebenarnya. Aku open banget karena Di Teresia Eka. Teresia Eka. Teresia Eka gitu. Jadi ya bisa kita menambah teman gak ada salahnya kan. Multi fandom is not a crime. Wow, betul. Iya betul, kan? betul, ya. Ingat itu teman-teman, jangan cuma sama satu aja. Betul. Semakin kita bisa mengeksplor yang banyak, it's fine. It's Oke. fine. Nah, selain itu, ini ada info menarik juga nih. Katanya dirimu ini membuka bisnis warehouse Korea. Nih, kalau boleh tahu dari kapan bukanya sama jual apa aja coba? Nah, ini sebenarnya berkaitan lagi nih sama si barang-barang pritil-pritil ini ya. Oke. Karena kayak sebenarnya grup gua yang gua stand ini nggak banyak yang tahu. Jujur? Nah, jujur Ya. Li. Jujur Li Iya ya? kan? Yes. Kan mungkin dulu banyak yang tahu bis gitu, tapi setelah mereka wamil dan masuklah gen 3 gen 4 gitu. Siapa mereka? Om-om Iya. siapa ini? Gitu Iya. kan? Sama seperti orang-orang yang menyukai Big Bang. Ya, Tapi gue masih tahu Big Bang, T.O.P. T.O.P masih, Tahu. G-Dragon. Yang mau ke bulan kan Yang dia. mau ke bulan, ceritanya gabung sama NASA. Nah, karena di toko-toko pada umumnya itu nggak Mhm. ada nih om-om ini gitu ya. Om. Karena emang ya gen 2 Gen kan 2, masalah. Gen 2 kan. mereka debut 2009. Jadi awalnya dari diri sendiri. Oke. Gue mau beli di mana nih, nggak ada gitu kan, susah. Ya udah akhirnya gue mau beli nih buat diri gue sendiri, tapi kan mahal ya kalau gue jajan Betul, sendirian. Nah, Betul. gue kumpulkanlah masa teman-teman light juga sendiri gitu, yang kayak bareng aja yuk kita joinan bareng gitu. Lama-lama nggak cuman dari teman-teman light, tapi kayak dari temennya temen juga lu kalau mau nitip sama Ci Eka aja gitu. Oh gitu. Jadi ya udah akhirnya. Jadi ini bentuknya seperti apa? Jadi kayak warehouse, bener warehouse gitu. Iya, kebetulan gue ada temen di Korea yang alamatnya gue pinjam. Oke, wow, nice. Oke, terus gitu. Gitu alamatnya gue pinjam. Ya udah, gue setiap kali jajan gue akan kirim ke sana. Nanti kayak list-listnya gitu ya. iya, jadi gue setiap misalkan, oke, Eka jajan 3 album highlight misalkan, gue kasih dia listnya. Ini barangnya, ini fotonya kayak gini. Jadi begitu sampai dia tahu ini barangnya Eka. Oh, Gitu. Nanti dikirim ramean ke Indo. Indonesia gitu. Oh, gitu. Jadi mirip-mirip kayak ya kalau di e-commerce kayak tempat beli album. Iya, gitu ya. iya, Oh, gitu. benar. Mirip kayak gitu. Oh, wow. Namanya apa warehouse-nya? Gue pakai nama personal gue aja Personal sih. aja? Oke. Jadi gak ada yang, karena tadi balik lagi based on hobi aja. Based on hobby. Based on hobi, dan itu pun kalau lu tanya, lu sebenarnya ngerjain itu ganggu kerjaan lu atau gimana? Ya mendukung hobi aja, duitnya juga balik lagi ke opa-opa ini, ke om-om ini gitu. Apa-apa kamu hidup dari Eka. Betul sekali. Capek. Dia yang mencari hayati. nafkah, guys. Dia mencari nafkah buat 4 om ini. Ya ampun. Nah, Salah, 4 om dan 1 anak anjing. dan 1 anak anjing. Anaknya yang punya siapa yang ini? Yang ini, Oh, wow, luar dia ada anak biasa. anjing. Jadi gue Amazing. menafkahi 4 orang dan 1 Dan anjing. 1 anak anjing, luar biasa. Oke, berarti ini bisa langsung di chat aja Iya, ke bisa, Eka di bisa. Instagram gitu misalnya, contohnya ya kalau untuk apa namanya, nanya-nanya album gitu. Oke, Boleh. terakhir nih, seberapa besar impact Korea sama hidup kamu? Kalau ditanya seberapa besar impact tuh banyak banget sih ya. Gue jadi punya komunitas baru, teman-teman baru yang even bahkan ada yang belum pernah ketemu tapi kita udah deket banget gitu, ngobrol-ngobrol. betul, setuju. Terus ya itu tadi gue bisa apa namanya? Bahkan gue nggak kepikiran loh, gue bisa jajan sendiri kayak gini tuh gue nggak kepikiran dulu sebelumnya. Nah jadi Keren. terus tadi lu belajar Hangul. Even gue sekarang kayak masih amazed juga sama diri gue sendiri. Gue bukan sombong, tapi gue kayak amazed ketika bias gue live,
wow, gue mengerti at least 30% dari dia ngomong apa gitu ya. Iya. Karena kan nggak mungkin semuanya itu di subtitlein kan, apalagi itu Betul. live. Ya, live. benar. Wow, amazing. Gitu. Oke, Sobat Medio, kita bisa mendapatkan insight baru dari seorang Teresia Eka yang luar biasa sekali. Ternyata dari hobi ini bisa menghasilkan juga. Ya. Dan juga bisa bertemu dengan banyak temen yang baru, apalagi dengan Betul. komunitas-komunitasnya ini. Dan tentunya ini baik juga untuk kedepannya ya. Iya, karena kayak lu juga jadi kayak tadi misalkan lu improve dengan lu belajar bahasa Korea, ada satu skill baru kan yang Betul. nambah di diri lo. Nambah gitu. soft Jadi skill. selling point lu juga nambah. Oke. Tuh. Luar biasa. Siapa tahu bisa dilirik ya sama SM atau YG Oh, atau tolong. JYP, boleh-boleh dong. Kalau saya cukup around us aja, around Aduh. us. Ramas. Coba tuh. Oke, Eka, Oke. terima kasih banyak untuk episode Sip. kali ini, luar biasa banget. Semoga nanti kalau misalnya ada info-info baru kita bisa ngobrol lagi di episode Sip. berikutnya. Oke? Terima kasih sudah Oke. mengundang aku. Terima kasih kembali. Nah, Sobat Media, kalau misalnya kalian punya ide, langsung aja drop di kolom komentar kami di @medio by KG Media, langsung aja. Kalau misalnya ada ide soal episode, mau itu soal album, mau soal apa lagi, mau kayak dia nih, ada multi fandom yang kalian kenal, bisa dikolaborasikan dengan Eka. Dan sampai berjumpa lagi di episode Kamjagia Korea berikutnya. Bye bye. Bye bye.